Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Patris dengan NIM 2305166013 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas B angkatan 2023. Jadi di sini saya akan sedikit mereview mengenai buku ajar geografi dan ilmu sejarah pada bab 4. Review bab 4 yang berjudul Determinisme, Posibilisme, dan Adaptasi. Yang bagian A, paham determinisme atau alam menentukan manusia. Perbedaan pendapat di antara para geograf yang menjadi pemerhati geografi sejarah, di mana terdapat dua buah argumentasi. Yang pertama, argumen tersebut menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah. Sedangkan argumen atau pendapat yang kedua menyatakan bahwa lingkungan geografis hanyalah menawarkan kepada manusia pembuat peristiwa sejarah. Jadi pada akhir abad ke-19, geografi manusia masih bercorak geografi liter tanpa adanya perspektif baru. Nah teman-teman, kenyataan ini mungkin disebabkan karena kedudukan Ritter sebagai tokoh geografi di Universitas Berlin setelah kematiannya pada tahun 1859 untuk waktu yang lama tidak ada yang menggantikannya. Demikian juga di Inggris sejak pengunduran diri Alexander Maconochie di tahun 1830-an menyebabkan geografi di negara tersebut tidak berkembang. Friedrich Ratzel, tokoh geografi Jerman, tokoh geografi yang pemikirannya memperoleh pengaruh Humboldt, Ritter, dan Darwin. Pada zaman Humboldt-Ritter, paham fisis determinis belum kelihatan tegas melalui metodologi ilmiah yang dikemukakan oleh Ratzel, yaitu menyatakan secara tegas bahwa alam menentukan kehidupan manusia. Paham fisis determinis menjadi semakin jelas. Ajaran Ratzel tersebut dikenal dengan antropogeografi, yang juga merupakan judul buku yang ditulisnya. Lalu pada bagian B, paham posibilisme atau alam menawarkan kemungkinan bagi manusia. Paham determinisme geografis di dalam geografi dikenal pula dengan aliran antropogeografi yang ditokohi oleh Friedrich Ratzel, seorang geograf dari Jerman. Menurutnya, manusia dengan peradabannya adalah produk belaka dari lingkungan alamnya. Nah, pada abad yang ke-20 digantikan dengan aliran paham baru yang berasal dari Prancis yang dikenal dengan paham posibilisme yang dipelopori oleh geograf Paul Vidal de la Blache yang menyatakan bahwa alam itu tak menentukan, ia hanya menawarkan berbagai kemungkinan kepada manusia. Terserahlah padanya manusia menanggapi tawaran kemungkinan itu. Intinya, alam sekedar menawarkan berbagai kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh manusia melalui senjata teknologinya. Lalu, menurut Vidal de la Blache, studi tentang lingkungan fisikal dan masyarakat telah dipengaruhi oleh lingkungan fisikalnya. Daerah di mana proses ini telah berlaku akan membentuk suatu unit yang disebut wilayah atau region. Uraian tersebut menunjukkan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan wilayah oleh Vidal de la Blache merupakan arena di mana berlaku interaksi antara manusia dengan lingkungan fisikal yang bersifat lokal. Selanjutnya, sumbangan Vidal de la Blache bagi geografi adalah 1. Pentingnya geologi dalam mencari hubungan alam dan manusia sebagai dasar atau areal differentiation. Yang kedua, manusia menerangkan peranan aktif dan pasif. Yang ketiga, manusia tidak statis melainkan berubah-ubah sesuai dengan proses penyesuaiannya dengan alam atau stimulus pengaruh alam terhadapnya. Vidal de la Blache juga mengajarkan bahwa geografi harus 1. merupakan kesatuan gejala alam, interdependensi, dan
interkoneksi antara faktor-faktor fisik. Yang kedua, merupakan kombinasi yang beragam beserta modifikasi gejala alam terutama iklim di dunia. Yang ketiga, yaitu mempunyai hubungan dengan gejala-gejala di permukaan bumi. Lalu yang keempat, mengenal kekuatan lingkungan dalam beragam bentuk. Dan yang kelima, memiliki metode ilmiah dalam memberi definisi dan klasifikasi yang ada. Dan yang terakhir yaitu mengetahui peranan manusia dalam menguasai lingkungan alam. Oke, lalu yang C, yaitu adaptasi manusia pembuat sejarah dengan alam. Manusia dalam menciptakan peristiwa sejarah di muka bumi selalu dipengaruhi oleh lingkungan alam, dimanapun ia tinggal dan beraktivitas secara turun-temurun dalam lingkup kebudayaan etnik dan bangsa yang dimilikinya. Asumsi besar model adaptasi Kalistaroy adalah 1. Manusia adalah keseluruhan dari biopsikologi dan sosial yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi perubahan-perubahan biopsikososial. Yang ketiga, setiap orang memahami bagaimana individu mempunyai batas kemampuan untuk beradaptasi. Yang keempat, kemampuan adaptasi manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, sehat dan sakit merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia.